Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-2 dengan Ibu Ocha. Oke, langsung ya. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Coba amati gambar ini ya. Di dalam gambar ini banyak perbedaannya, tapi mereka tetap rukun ya, maupun beda ras, beda suku, beda agama, tapi mereka tetap bergotong royong dan hidup rukun ya. Sekarang coba kita mau baca teks ya. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cepaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak kampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditujukan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cepaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Berarti walaupun berbeda tidak menghalangi persatuan ya. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Setelah kita membaca teks ya, kita akan mencari pertanyaan ya. Mencari pertanyaan tadi dari teks itu ada jawabannya. Oke ya, setelah kita buat pertanyaan, kita simpulkan ada 3 pertanyaan aja ya. Yang pertama, apa perbedaan yang ada dalam cerita ya, terus bagaimana menyikapinya, terus apa manfaat hidup rukun. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain pertanyaannya, cuman kita butuh 3 aja dulu. Oke, kita jawab yang pertama. Perbedaan yang ada dalam cerita adalah berbeda suku, ras, agama, budaya, dan jenis kelamin. Bagaimana cara menyikapinya? Kita bisa menyikapinya dengan sikap toleransi. Terus apa manfaat hidup rukun? Dapat menciptakan kehidupan yang damai, nyaman, dan saling menjaga. Itu ya, rukun dalam perbedaan. Oke, kita lanjut. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, lego-lego tari adat Alor bermakna persatuan. Tari adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya
pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, NTT. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tarian dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama ya, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon, tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Itu ya, coba lihat gambarnya anak-anak tarian lego-lego. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang laki-laki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri ya. Nah, dari bacaan tadi ya dapat kita tahu bahwa setiap tarian nasional tadi terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasang, atau berkelompok. Nah, kegiatan menari lebih dari 1 orang apabila berkelompok dalam jumlah yang cukup besar membutuhkan kekompakan agar terlihat indah ya. Oke. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari ya. Pengaturan posisi disebut dengan pola lantai. Nah, pola lantai ini sangat perlu anak-anak ya agar tidak terjadi kekacauan dan terlihat indah. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, perhatikan jenis pola lantai berikut. Yang pertama, pola lantai vertikal, lurus ya. Bisa lurus ke belakang, bisa lurus ke samping ya. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tapi kuat. Ini ya, contoh tari yang menggunakan pola lantai vertikal. Ada tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali ya. Sekarang lanjut yang kedua, pola lantai diagonal. Penari berbaris berbentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, contohnya seperti tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dari daerah kita ya, ini ya. Pasti anak-anak sudah tahu ini posisinya. Oke, lanjut yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya pada tari Madadong di Toraja, Sulawesi Selatan ya. Terus ada lagi tari Randai dari Sumatera Barat. Atau tari lego-lego tadi juga bisa ya. Nah, kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Ya, harus ada kerjasamanya ya. Perbedaannya dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Berarti dalam menari pun kita harus ada persatuan dan
kesatuan. Nah, sekarang anak-anak cari ya tarian daerahmu, berarti daerah Sumatera Selatan ya, seperti tadi tari Segending Sriwijaya tadi ya. Apa pola lantainya ya, sebutkan pola lantainya. Terus apa langkah-langkahnya ya. Kamu coba cari, oke? Selamat mencoba. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.